Ketemu lagi Sobat Ngopi Depok bersama saya Kus Fiardi dan seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya. Saya Ahmad Kisai, warga Kukusan, penting disampaikan. Nah, saya warga Kukusan juga. Jadi kita berdua ini tetanggaan di Kukusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Salam sehat-sehat selalu buat Sobat Ngopi Depok. Apalagi di tengah situasi sekarang, kita berharap Sobat Ngopi Depok tetap sehat bersama keluarga dan tetap bisa menjalankan aktivitas di tengah berbagai kesulitan yang ada ini. Dan yang pasti, kita berharap Sobat Ngopi Depok tetap dalam suasana berbahagia, karena bahagia itu penting untuk bisa membuat kita tetap sehat. Bukan begitu, Mas Kisai? Siap. Dan kopi tentunya. Aku hari ini maaf. Nah, ini malam ini kita kedatangan tamu istimewa lagi nih. Tamu spesial. Semua tamu kita istimewa. Iya. Istimewa saja. Nah, pakai telur. Mas Kisai kiranya berkenan nih memperkenalkan tamu istimewa kita ini. Hari ini kita malam, siang, dan lain-lain lah. Ketemu lagi dan ada tamu yang lebih istimewa dari yang istimewa. Ada Bli Made, Om Made, Mbak Ade Wiriana. Beliau adalah salah satu kalau boleh dikatakan orang penting di salah satu kampus swasta yang keren di Kota Depok, yaitu Universitas Gunadarma. Selama ini saya kenal beliau di ruang yang lebih serius gitu. Artinya di ruang-ruang yang membutuhkan perhatian yang benar-benar untuk bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bli Made. Tapi ya, kali ini kita di ruang yang sangat terbuka, kita di ruang Ngopi Depok. Beliau yang selama ini di kampus mengajar atau mendidik, saya nanti bisa dijelaskan ya, mengajar atau mendidik baik mahasiswa atau bukan, untuk mengenalkan ilmu beliau yang sangat penting sebenarnya di dunia saat ini, terutama di dunia digital tentang IT dan lain-lain. Itulah yang selama ini beliau kerjakan, yang saya tahu. Selain yang lain-lain nanti beliau bisa kenalkan sendiri, bisa yang mana yang boleh disampaikan, yang mana tidak. Yang saya ketahui dan adalah bahwa beliau ini alumni dari Jerman. Jadi kalau kalau yang dari luar yang lain PhD misalkan doktornya, kalau ini ada doktor apa-apa itu nanti biar disebutkan cara nyebutkannya, salah ngomong nanti saya. Nah, saya akan minta ke Bli Made untuk sekilas mengenalkan diri sebagai siapa, warga dari Depok sendiri, orang yang ada di Depok, dan tentunya seorang pendidik di Gunadarma. Monggo, Bli Made. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat sehat lah kalau sekarang kita harus bilangnya kan. Selamat sehat, salam sehat dan semangat selalu gitu. Pada kondisi ini kita hanya bisa bukan hanya ya, memang kita harus semangat dan menjaga kesehatan. Saya ini warga Depok, mungkin ke Depok itu tahun 87 karena kuliahnya di Depok gitu, masa pertama. Kemudian tinggal di Depok di Kelapa II belakang Brimob, jadi daerah aman karena dekat Brimob, jadi relatif aman. Jadi saya warga Depok, tadinya bukan di Depok tinggal tapi di Jakarta Timur, tapi melihat potensi yang ada di Depok dan akses yang ada di Depok, saya memutuskan meninggalkan rumah saya yang sebetulnya lebih besar di Jakarta Timur, pindah ke Depok gitu. Tentu saja juga karena tempat kerja saya di Depok gitu. Saya adalah dosen Universitas Gunadarma. Kalau namanya dosen, memang tadi kita tidak hanya mengajar saja, mengajar itu hanyalah sepertiga dari kewajiban. Kita punya sepertiga lagi adalah pengabdian masyarakat, sepertiganya lagi adalah penelitian. Nah, tentu saja yang namanya penelitian pengabdian masyarakat itu sangat bervariasi lah zaman sekarang. Kalau dulu kita punya terminologi pengabdian masyarakat itu selalu mikirnya bikin WC, bikin jembatan. Sebetulnya itu salah. Ketika kita membuat istilah itu kita salah terjemahan. Jadi kalau di internasional itu, ini ketika kita ingin melihat perbandingan di luar negeri itu apa sih indeksnya pengabdian masyarakat di kampus, kita nggak ketemu istilahnya karena ternyata mereka menggunakan istilah outreach.
Bagaimana kampus bisa outreach masyarakat. Jadi intinya itu. Nah, kita terlanjur pakai kata-kata pengabdian masyarakat. Jadi dulu itu kalau kampus memberikan jasa konsultasi itu bukan pengabdian masyarakat. Padahal dalam kacamata outreach itu juga pengabdian masyarakat. Tapi sekarang sudah berubah zamannya. Jadi kampus memberikan solusi, kampus memberikan pelatihan keluar, itu pengabdian masyarakat juga. Artinya menerapkan ilmu dia ke keluar gitu. Jadi ini memang perubahan istilah yang dulu kita kan sering ya terminologi itu bergeser artinya. Contoh bisnis ya. Kita sering bilang lembaga pendidikan tidak boleh berbisnis ya. Kalau saya bilang lembaga pendidikan itu harus berbisnis dalam kacamata arti bisnis sebenarnya. Bisnis itu kan do something, menyelesaikan pekerjaan. Kalau lembaga pendidikan nggak pernah berbisnis ya nggak bener-bener artinya dia. Ya. Jadi ini istilahnya udah geser lah gitu. Ya, terminologi bisnis di bahasa Indonesia, bahasa bawaannya memang sesuatu yang diurus dengan benar. Benar. Di kita jadi trading. Bisnis berarti cuan gitu ya. Jadi itu istilah. Jadi ya begitulah kondisi Indonesia. Jadi memang saya di kampus ngurusin banyak kerjasama. Banyak kerjasama luar negeri, banyak kerjasama dalam negeri, tentu saja wajib masih mengajar, membimbing, ya karena memang senang ya kan. Salah satu nilai tambah seorang dosen itu kita awet muda. Karena apa yang kita hadapi itu makin lama makin lebih muda dari kita. Kalau kita di pemerintahan makin lama yang kita hadapi lebih tua dari kita. Jadi kita ikutikan lebih tua. Gitu. Betul sekali, Bli. Kalau sama Pak Kisai ya ngobrolnya terus serius kan, ya. Makin terasa tua kita. Iya, kalau mahasiswi makin lama makin muda gitu. Iya. Jadi itulah kegiatan. Tadi Bli Made cerita bahwa 87 sudah di Depok ya. Betul. Jadi dari 87 sampai sekarang apa yang menarik sebenarnya dari perkembangan Depok ini, Bli Made? Sebelum masuk situ, Ardi, kayaknya ada pesan dari saudara kita. Ternyata mereka berdua itu satu angkatan. 87 masuk Depok. Aku 2008 ya, 2007 lah ya. Iya. Kamu yang saya paling bontot. Paling bontot. Saya di 2009. 2009 di belakang pom bensin itu, Basir. Pom bensin. Beji. Oh, Beji. Oke. Dan 2010 baru ke Koja, Kukusan. Kalau lanjut. Kalau yang tadi Bli. Jadi masuk Depok 87 sampai sekarang. Apa yang menurut Bli yang menarik dari perkembangan Depok nih dari 87 sampai sekarang? Yang jelas makin ramai. Dulu kalau kita dari Jakarta ke Depok, kita bisa ngitungin berapa kali kita melintasi jalan kereta api. Seminggu. Kita ngitung berapa kali, nah itu baru sampai Depok lah. Kedua, makin ramai itu jelas ya. Jadi kalau dulu kita di tahun 87, salah satu kalau lagi bercandaan dengan mahasiswa, jam 6, jam 7 kita sering tas teman kita taruh di tengah jalan Margonda, nggak ada yang nabrak gitu. Kalau sekarang jangan coba-coba lah gitu ya. Iya. Jadi itu yang jelas makin padat, makin ramai itu ada dan akses makin terbuka ya. Jadi kalau dulu kita hanya punya akses jalan relatifnya hanya lewat Margonda dan Pasar Minggu, memang di Raya Bogor ada akses UI masih seperti luar kota jauh banget kesannya. Kemudian dari arah sananya juga Kukusan ke sana memang masih ada jalan, cuma jalannya kecil gitu. Yang dominan adalah besar. Dan tentu saja menariknya itu sebenarnya Depok itu kan seperti suburb area, ya. Dan ini ketika saya mau berangkat ke Jerman, ya kita kan punya namanya pre-departure, kursus 6 bulan. Depok itu menjadi pilihan teman-teman yang dari luar kota. Karena pada saat itu dosen-dosen yang dari luar kota itu mendapat beasiswa, seingat saya itu hanya Rp250.000. Kalau dengan uang itu mereka harus kos di sekitar Cikini, nggak cukup. Depok lah yang menyelamatkan. Mereka tinggal kos di Depok, naik kereta setiap hari ketika. Jadi artinya sebenarnya sekarang pun Depok itu menjadi pilihan bagi mereka yang baru memulai karir. Yang tadinya kuliah di Depok, sudah nyaman dengan Depok, mereka kerja, mereka tetap tinggal di Depok. Artinya sebetulnya di situ yang saya bilang, Depok itu punya potensi sebagai daerah pendukung Jakarta, suburb area di mana tinggal di situ masih nyaman, masih terjangkau lah dengan biaya dan kondisinya. Tetapi untuk ke kota itu kan akses finansial ya, itu masih terjangkau juga.
Ini yang saya lihat, saya bedakan. Taruhlah Bekasi masih agak jauh lah. Bekasi Jakarta itu masih Tangerang segala macam. Oke lah, daerahnya mungkin orang bilang lebih keren, tapi sebetulnya tidak semudah akses dari Depok ke Jakarta. Dan ini yang yang saya perhatikan dari tahun ke tahun, walaupun makin ramai, akses ke Depok itu relatif makin baik juga gitu. Oke, selain akses, apalagi yang menarik untuk kita simak dari perkembangan Depok? Ya akses, terus kemudian rame, terus ya agak nyebelin macet kan? Ya macet itu pasti di mana-mana ya. Tapi di luar itu mungkin Bli menemukan ada hal menarik lainnya yang bisa dilihat lah dari perjalanan Depok sejak tinggal di tahun 87 di Depok ini. Ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja dengan makin ramainya mahasiswa, makin ramainya orang yang baru kerja. Jadi kalau kita sore-sore kita lihat Margonda, dari Kelapa Dua lah, Margonda segala macam kan banyak anak-anak nongkrong. Artinya banyak tongkrongan lah, banyak tongkrongan mahasiswa. Itu bagus. Kenapa? Ketika mahasiswa menongkrong, orang kerja menongkrong, itu akan timbul sesuatu lah. Kan namanya ketika ada interaksi antara berbagai macam orang dengan baik, maka akan timbullah sesuatu, seharusnya begitu. Nah, sayangnya ini belum begitu istilahnya dimotivasi atau difasilitasi kemungkinan itu terjadi ketika beberapa orang berinteraksi menjadi sesuatu, itu belum sangat dimanfaatkan lah gitu. Padahal kalau kita lihat posisi Depok sekarang ya, kalau saya kebetulan meninggalkan Depok kan 97 ke Eropa, dan saya balik lagi itu 2009 lah gitu ya. Walaupun saya setiap tahun selalu pulang ke Indonesia ya, jadi nggak terlalu kaget lah gitu. Itu uang sugih gitu ya. Jadi rupanya Bli Made ini mengamati ya, mestinya kegiatan nongkrong-nongkrong itu nggak ya bisa menghasilkan sesuatu. Betul. Harusnya memang keramaian kota Depok dengan beberapa public utilities ya. Betul. Apapun itu, restoran, coffee shop, dan mau pusat perbelanjaan gitu ya. Iya. Di mana tempat-tempat orang berkumpul itu mestinya bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Tapi sampai sekarang belum ya Bli ya, belum kelihatan ada. Jadi yang saya amati ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Kemudian saya juga termasuk inkubator bisnis starting 2003 di BI Kementerian Perindustrian. Jadi ada beberapa penyebabnya. Pertama adalah Depok itu terlalu dekat dengan Jakarta. Sehingga orang punya pilihan untuk kerja di perkantoran instead of men-start bisnis ataupun bisnis kreatif. Pertama. Kedua, Indonesia itu Depok itu masih kental dengan permasalahan kampus Indonesia. Apa masalah kampus Indonesia? Kita nggak usah bilang kampus, bahkan di dalam kampus, yaitu antar kampus sulit bekerja sama. Antar fakultas nggak pernah ngobrol. Padahal kalau kita bilang kita membuat sesuatu, bisnis atau apa, kan nggak mungkin orang IT saja. Harus ada orang bisnis, orang hukum ngumpul. Nah, di Depok itu penyakit itu masih selalu terjadi. Contohnya orang UI dengan Gunadarma jarang bekerja sama membuat sesuatu. Orang Gunadarma dengan Pancasila juga jarang. Artinya bisa kita sebut tadi yang ngumpul-ngumpul ini homogen aja sebenarnya, belum terjadi heterogenitasnya. Tidak terlalu heterogen gitu. Jadi tetap aja mereka ngumpul ya seteman-temannya saja gitu. Nah, itu yang seharusnya bisa dikatalisasi oleh nggak tahu pemerintah ataupun kegiatan. Saya nggak selalu harus pemerintah lah ya. Ada kegiatan apapun di Depok yang memungkinkan sebagai katalisator hal itu tidak terjadi gitu. Karena kira-kira caranya gimana itu untuk mengkatalisator itu? Kita panggil Sunda Empire kan, enggak kan? Nah, Depok Empire itu yang dulu merusak tatanan. Iya. Katalisator itu kan bisa dengan cara dia membuat event ya. Jadi membuat event, merombak pola pikir. Itu misalnya gini, dia membuat suatu kegiatan di mana contoh begini. Kenapa di Eropa itu antar kampus bisa terjadi? Kerjasama antar kampus. Simple. Suatu funding tidak akan diberikan kepada satu kampus tunggal. Minimal 2+2. Gitu. Nah, jadi pasti kan orang jadi ya cari teman lah gitu. Yang tadinya awalnya hanya sebagai syarat administrasi kan lama-lama kok memang harus begitu ya. Gitu. Nah sedangkan kalau di kita kan jujur saja. Di Indonesia itu
antar disiplin ilmu haram hukumnya. Saya suka joke. Saya suka joke. Untung saya ngambil S3-nya di Jerman. Kalau saya ngambil S3-nya di Indonesia nggak boleh lulus. Karena interdisiplin. Kedua, antar unit kerja atau antar instansi itu sulit bekerja sama. Kenapa? Politik anggaran kita, politik pemeriksaan kita. Jadi misalnya gini, ini ada anak kampus X mengikuti kegiatan UI. Nanti ada pemeriksaan nih, misalnya anggarannya APBN. Pemeriksaannya, loh ini kok ada orang luar kampus, ini kan untuk biaya unit kerja Anda. Di Indonesia, jujur saja ya. Segitu ya, saya belum pernah ngalami sih. Dananya dana luar negeri sih. Oh iya. Jadi APBN. Jadi dari segi sistemnya memang juga nggak mendukung ya untuk terjadinya kolaborasi itu. Iya, menyulitkan. Karena pemerintah tidak aware kali ya bahwa kebijakan peruntukan anggaran yang sifatnya kolaboratif itu harusnya juga diakomodir. Betul. Jadi mungkin itu kalau saya lebih pada masalah instrumen pemeriksaan. Jadi gini, misal saya pernah dapat funding dari penelitian dari USIT lah, USIT HIVO saya pernah ya. Mereka sudah memiliki kapasitas untuk memeriksa hasil penelitian mungkin lebih baik dibandingkan misalnya lembaga Indonesia. Memeriksa yang paling mudah adalah memeriksa audit akuntansinya kan gitu. Ya mungkin bisanya di situ aja gitu. Jadi itulah yang baru diperiksa gitu. Nah sehingga ya kalau saya harus memeriksa impact, saya harus memeriksa hasil kan lebih sulit ya. Paling mudah ya periksa aja bon-bon pengeluarannya bener nggak, itu jauh lebih mudah gitu. Jadi kalau saya lihat ya cara evaluasi dan monitoring itu kan akan menentukan sebetulnya bagaimana prosesnya. Nah, jadi Mas Kisai, sepertinya nih kita nggak ngira juga ya urusan nongkrong ada urusannya dengan reformasi birokrasi yang belum selesai. Ya. Dulu waktu kita ngobrol di warung kopinya Noli ya, itu juga kita ngobrol ketemu ya beda lah, aku orang Jawa tapi orang Busan. Iya. Ketemu dan lain-lain itu kan juga sebenarnya kita mau mencoba membaca seperti ini, artinya kan banyak orang datang ke warung kopi. Tadi kan istilahnya kan di Margonda, kan warung kopi tapi juga hanya ngopi saja dan hanya dengan teman-teman yang nggak ngomong kan. Betul. Itu. Salah satu yang mana itu kan diobrolkan kan, makanya juga ngopi Depok ini harapannya juga menjadi ruang-ruang itu interaksi yang macam-macam seperti ini. Kalau iya kita harapannya begitu. Jadi memang saya baru sadar ini dari penjelasan Blimade tadi bahwa memang segitu parahnya ya ego sektoral kita sampai terbawa di keseharian ya. Kalau teman saya bilang bukan ego sektoral. Nah, itu ditambahin satu huruf di depannya B. Iya. Saya kan ngomongnya. Tapi ya begitulah. Saya kira tadi kita kira kan yang jangan dibaca pokoknya, tambahin B saja gitu. Ya, tambahin B saja. Ya yang kita ya tadinya dikira ya cuma di pemerintahan saja kan. Sulit nih antar sektoral atau antar departemen, antar dinas, antar unit bisa bekerja sama gitu ya. Tapi akhirnya ternyata itu berdampak ya ke dalam kehidupan sosial kita. Nah ini kalau sudah kayak begini, menurut Blimade, terobosannya apa dari warga untuk kita bisa keluar ya dari jebakan ini? Jadi gini, harusnya kan ada effort, ada upaya lah ya. Ada inisiatif ya, ada inisiatif yang bisa dimulai gitu ya, tanpa harus terikat dengan soal-soal anggaran itu. Karena menurut saya kalau dosen UI main ke Gunadarma, lah ya jalan kaki juga nyampe gitu ya. Lompat pagar. Ya, begitupun dosen Gunadarma main ke kampus UI juga mudah sekali. Dan ketemu itu harusnya bisa menghasilkan obrolan kan ya. Apalagi sekarang nih soal pandemi ya. Kita ngeliat nih rumah sakit UI gencar banget gitu ya. Nah itu ya bener ya, harusnya kalau bisa ada kolaborasi kampus mungkin selesai nih. Bagaimana pendataan warga Depok yang terinfeksi, yang tingkat sakitnya parah, ringan,
atau tanpa gejala gitu ya, mungkin kita bisa lebih advance, bisa lebih maju untuk informasi itu. Makanya balik tadi lagi nih ke Blimade, balik ke soal yang tadi. Terobosannya apa yang kita butuhkan sekarang supaya warga yang sudah kadung terjebak dalam homogenitas yang tidak produktif tadi itu bisa keluar lah dari jebakan homogenitas yang tidak produktif tadi itu. Saya kira gitu. Sebelum Blimade jawab ya, maaf aku mau nambahin dikit aja. Ini aku membacakan. Nah, ini akan erat kaitannya dengan pertanyaannya Pak Ardi. Ini saya di berita Kompas ya, dan berita yang lain-lain tanggal 15 Juni kemarin, Pak Presiden itu ya, istilahnya ditanya oleh Mas Menteri, apa sih profil lulusan ke depan di Indonesia itu? Ada 5 hal yang disampaikan. Pertama, dedikasi pada kemanusiaan. 2, karakter pembelajar. 3, inovasi tengah masyarakat. 4, menguasai iptek. Dan terakhir, siap kerja atau wirausaha. Tentunya akan relevan dengan pertanyaan Ardi lagi dan poinnya 5D tadi. Untuk menuju ke situ apa terobosannya? Terutama skop Depok lah mungkin kira-kira. Jadi gini, saya itu dulu waktu kuliah itu lebih sering di warung kopi daripada di ruang kuliah. mengaku. Mungkin Pak Dirjen tahu lah. Jadi gini, kalau kita di warung kopi Indomie, kita itu bisa datang sendirian, kita dapat teman ngobrol. Perhatiin, kita datang, kadang-kadang kita ngobrol sama yang punya, kadang-kadang kita ngobrol sama sebelah kita. Itu bisa terjadi. Mungkin dari setting kursinya, entah whatever lah. Tapi kalau kita datang misalnya ke kafe-kafe sekarang, kita itu akan cenderung kita datang dengan teman kita dan ngobrol dengan teman kita. Jarang sekali kita menyapa teman orang sebelah yang kita sama sekali tidak pernah kenal. Relatif jarang. Nah, artinya kalau kita ingin mendorong supaya proses interaksi itu terjadi, kita harus mengambil metaforanya adalah warung kopi Indomie, bukan warung kopi yang sekarang. Oke. Karena tidak akan terjadi. Nah, ini saya coba gini. Jadi dulu kita Gunadarma banyak kegiatan. Kegiatan ini silahkan terbuka bagi seluruh, karena kita dapat dana dari Kominfo dan Kementerian Pendidikan. Silahkan terbuka kepada seluruh mahasiswa di Depok untuk hadir. Nggak ada yang datang. Karena itu dilaksanakan di Gunadarma. Begitu juga kalau UI mengadakan kegiatan, kampus-kampus sekitarnya kecuali lomba ya, juga tidak akan datang. Artinya apa? Kita harus tarik keluar dari suatu bentuk identitas kelembagaan. Harus di luar warung kopi itu. Karena ketika dia di dalam, entah di bawah kampus X, di bawah ini, biasanya orang merasa, itu kegiatannya kampus itu hanya buat itu dominan sekali, sehingga seperti di warung kopi itu, ya dia akan hanya datang dengan teman-temannya saja. Sama dengan itu, kegiatannya hanya teman-temannya saja, sehingga tidak terjadi interaksi yang sebelumnya. Dengan interaksi itu bisa sesuatu itu terjadi. Nah, ini yang saya perhatikan sebetulnya ketika ingin mendorong ke arah yang sana, kita harus tahu dulu interaksi awalnya harus seperti apa. Apakah kita interaksi warung kopi yang seperti Starbucks ya, sorry nyebut merek, atau interaksi seperti warung Indomie. Saya amati juga sekarang sepanjang Margonda udah makin dikit itu warung Indomie. Udah hilang. Jadi interaksinya juga akhirnya tidak membentuk interaksi yang memungkinkan kita ngobrol dengan sebelah. Karena kalau kita ngobrol dengan sebelah, berkenalan, mungkin dari situ starting point untuk mulai bisnis, mulai sesuatu. Nah, ini sebenarnya kan orang itu establish sesuatu pasti dari interaksi awal, kenalan. Sama dengan kita peneliti lah. Conference itu yang paling penting kan bukan presentation paper, tapi kenalan sama orang lain. Jadi kan itu ya. Nah, ini kan sama juga. Nah, networkingnya ya. Ya, kita membutuhkan suatu dorongan interaksi yang memang harus terpaksa keluar daripada institusi-institusi yang sudah ada di Depok. Karena ketika dia tetap di dalam institusi itu sulit sekali terjadi. Saya jadi keinget dulu waktu masih banyak lapangan bola, orang dari mana saja bisa main di lapangan bola itu untuk bisa mendapatkan teman di sana, dan mereka bisa saling kenal, yang main bola berasal dari daerah mana saja. Dan alhasil setelah pulang bukan cuma sehat ya, sudah berolahraga juga nambah teman. Jadi memang ada soal dengan tata ruang kita nggak ini, Blimade? Atau ada soal lain yang juga memperburuk interaksi sosial kita?
disebut tidak berinteraksi secara sosial, ya dia nongkrong bareng teman. Juga. Tapi dibilang bersosial, ya dia cuma segitu-segitu aja gitu ternyata. Gimana nih Blimande? Mungkin dari tata ruang juga ya, artinya tata ruang tidak mendukung interaksi itu. Dan kedua, ya kita harus sadari ada suatu nilai-nilai yang terlanjur di kepala setiap orang di Depok atau setiap orang mahasiswa lah, kita ambil ya, kalau ambil mahasiswa. Dan nilai-nilai itu saya selalu bilang gini, manusia itu kan bergerak seperti kita baca Google Map, ya kan? Kita punya tujuan. Pakai Waze sih, sorry. Pakai Waze. Kita punya tujuan, kita arahkan ke sana, kan gitu. Nah, ini yang sudah terlanjur lama tujuan itu salah. Ya. Jadi contohnya kalau dulu kita kuliah, ya udah kamu misal gini, kita kan sering tanpa sadar ya. Ketika kita bicara masalah kreatif, pikiran kita itu karya seni. Hal-hal teknik itu tidak kreatif. Itu kan dikotomi yang salah sebetulnya. Ya. Jadi tanpa sadar kita di kepala itu udah berpikir ada dua dunia yang selalu berbeda. Kalau kalian nulis teknik, nggak perlu tahu masalah sosial. Kalian kerja sosial nggak tahu masalah teknik. Nah ini dikotomi ini udah begitu menahun udah ada di kepala kita. Plus nilai-nilai. Jadi kalau sekarang misalnya dulu linearitas, pangkat hanya bisa naik kalau dia sejajar gitu, bidangnya sama terus. Nah, ini nilai-nilai ini kalau selama tidak berubah sulit sekali. Jadi akhirnya orang kan tuh bergerak sesuai dengan nilai bagus yang menjadi acuannya. Jadi contohnya gini, kenapa sih di Jerman itu pendidikan bisa merata? Kan pendidikan relatif merata lah. Kampus yang di kampus yang di kotanya cuma isinya 30.000 orang aja bagus gitu. Kenapa? Simple. Mereka punya nilai. Kalau Anda di kampus besar, nggak akan bisa naik karir. Anda harus pergi ke kampus kecil. Akibatnya merata. Nah, kalau kita kan kebalikan nilai kita. Kalau Anda ingin maju, masuklah ke kampus yang besar. Kalau kampus kecil nggak akan maju-maju. Jadi soal cara berpikir ya. Betul, cara berpikir. Bagaimana mencapai peningkatan dalam karir aja penting ternyata. Penting ya. Apa yang dianggap penting gitu. Nah, itu jadi kita bisa bilang nih budaya patronnya memang kuat sekali ya. Iya. Sama feodalnya ya. Jadi kampus-kampus ternama, kampus-kampus besar jadi inceran karena diyakini itu memberi dampak ya pada kredibilitas seseorang atau kualitas seseorang. Kita terlalu memuja ranking kalau di Indonesia itu. Ya. Bukannya ranking penting. Ya, ranking itu penting dan tidak penting. Kalau saya kan kita melihatnya dalam kacamata Indonesia kan opportunitas yang penting kan. Bukan masalah ranking kan. Jadi contoh kayak kita mengirim beasiswa harus ke kampus yang rankingnya 1-100. Kan sebenarnya tidak related gitu. 100 sampai 100 tapi nggak ada bidang yang kita butuhkan, buat apa kan? Harusnya berpikir seperti itu. Tapi kan pemikiran itu sangat dominan ya di kita lah gitu. Dan ini mau tidak mau itu joke zaman dulu ya, kalau kita di Depok 87-an ya. Ini joke ini. Jadi kalau kita naik angkot dari Jakarta, pertama turun tuh anak ISIP kan. Di ujung. Dia turun, dilihatin, ISIP doang. Gitu kan. Sampai Pancasila turun. Pancasila, gitu kan. UI turun kan. Sudah turun keren, tinggal ngeliatin yang sisa, paling anak Gunadarma. Ya. Aku nggak ngalami, aman. Ya, tapi mungkin itu dampak ya, dari bagaimana pemerintah memperlakukan entitas pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Kalau menurut Undang-Undang Dasar itu kan domainnya negara, sehingga orang melihatnya menjadi terstandarisasi gitu ya, punya standar yang sama. Nah, ketika swasta diperbolehkan, maka kemudian parameternya jadi macam-macam, ya parameter kemewahan, parameter kelas status sosial, ada parameter akademik, sehingga itu semua mengacaukan substansi lembaga pendidikan kita. Kira-kira begitu nggak sih kondisinya yang kita alami sekarang akhirnya? Mungkin gini, tanpa sadar itu gini. Saya kebetulan di Badan Standar Nasional Pendidikan sebetulnya. Memang dapat teras kan, bener kan?
BSNP. BSNP. Saya dua-duanya aktif itu, BNSP juga, BSNP juga. Oke, ya. Nah, kebetulan kalau di PSBB nggak aktif kan ya? Enggak. Nah, kebetulan itu memang kita ini kan kebiasaan mengambil pendekatan namanya elitisme lah saya bilang. Oke, ya. Kita hanya fokus kepada sistem pendidikan yang baik-baik saja, diberikan subsidi besar, harapannya trickle down. Itu kan harapannya seperti itu. Nah, sehingga ketika kita membuat kebijakan pendidikan, seringkali yang membuat itu pikirannya adalah di kondisi ideal yang mereka hadapi. Kampusnya mendapat dana cukup, mahasiswanya pintar-pintar, di tengah kota. Mereka lupa membuat kebijakan untuk seluruh Indonesia. Iya. Di mana istilahnya kalau saya bilang, ada orang diriin kampus di kota aja itu udah hebat gitu. Boro-boro kualitasnya tinggi saya gitu. Nah, tapi dinilai dengan kacamata seakan-akan kampus itu berada di Jakarta di mana gampang nyari dosen. Nah, ini kondisi yang ada ya di kita. Jadi memang kadang-kadang saya sendiri bukan fansnya kampus elit, maksudnya kita harus berkumpul di kampus elit, yang elit-elit saja. Saya lebih pemerataan lah ya pendekatannya. Masal kalau bagus banyak itu akan lebih bagus.